Sobat Wongkaum, 16 tahun setelah pensiun, Gabriel Batistuta masih dianggap oleh banyak pencinta sepak bola sebagai pemain Argentina terhebat ketiga setelah Diego Maradona dan Lionel Messi. Meskipun para fans dari Osvaldo Ardiles dan Hernan Crespo mungkin tidak setuju, tetap ada alasan kenapa pemain berjuluk Batigol itu layak menempati posisi ketiga setelah La Pulga dan Si Tangan Tuhan. Sejak memulai karir profesionalnya bersama Newell's Old Boys, Batistuta memang sudah dikenal sebagai pemain yang hebat dalam mencetak gol serta dikenal dengan tendangannya yang keras. Batistuta melakukan debut untuk The Lepers pada tahun 1988 dan di bawah arahan Marcelo Bielsa, Batistuta bermain satu musim di Newell's Old Boys sebelum pindah ke River Plate, kemudian disusul kepindahannya ke Boca Juniors. Batistuta sendiri terbilang tidak lama berada di negeri Tenggo, karena setiap klub yang ia singgahi hanya bertahan satu musim. Pada tahun 1991, Batistuta muda memilih untuk mencari tantangan baru dengan bergabung bersama tim asal Florence, Fiorentina, klub yang bermain di Serie A serta klub yang membesarkan namanya. Saat itu Serie A dikenal sebagai kompetisi sepak bola paling elit di seluruh jagat. Bertahan selama hampir 10 musim, Batistuta mencetak 168 gol yang luar biasa dalam 269 penampilan dan menjadi salah satu pemain incaran klub top Eropa selama bertahun-tahun. Seperti Romeo dan Juliet, Fiorentina dan Gabriel Batistuta tampaknya dibuat untuk satu sama lain, dan hubungan mereka adalah hubungan yang sangat romantis, di mana keduanya menjalin asmara hingga lebih dari satu dekade. Namun meski memulai karirnya dengan solid di Fiorentina, Batistuta mendapati dirinya tampil di tim yang terancam degradasi di musim keduanya. 16 gol yang dia cetak tidak cukup untuk membawa tim menjauh dari zona degradasi. Dan pada tahun 1993, La Viola terdegradasi dari Serie A. Adapun karier Batistuta di timnas Argentina dimulai pada tahun 1991. Antara tahun 91 dan 93, Batistuta membantu negaranya memenangkan Copa America, dan pada tahun 93, Batigol mencetak 2 gol di final dalam kemenangan 2-1 atas Meksiko. Dengan Piala Dunia 1994 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Batistuta mengambil keputusan bersikukuh untuk tetap bersama Fiorentina di Serie B. Taruhannya yang diperhitungkan itu membuahkan hasil saat klub bangkit kembali dan promosi ke Serie A. Menyusul Piala Dunia yang cukup mengecewakan ketika Argentina kalah dari Rumania di babak 16 besar, Batistuta dan Fiorentina memulai musim 94-95 dengan sangat mengesankan. Bermain sebagai penyerang out and out di bawah Claudio Ranieri, Batistuta mengakhiri kompetisi sebagai pencetak gol terbanyak di Serie A dengan 26 gol. Di musim berikutnya, Batistuta sukses membantu Fiorentina memenangkan gelar Coppa Italia dengan dirinya mencetak gol di kedua leg final melawan Atalanta. Pada 3 musim berikutnya, ia selalu rutin mencetak 20 gol atau bahkan lebih, di mana ia juga sukses mencatatkan prestasi baru bersama La Viola saat mereka bermain di Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah usai menyelesaikan Serie A musim 98-99 di posisi ketiga. Gaya menyerang serta golnya saat melawan Arsenal dan Manchester United, kandang dan tandang, di Liga Champions 99-2000 memperkuat namanya sebagai penyerang modern. Dan pada akhir musim itu, ia menjadi pemain berusia lebih dari 30 tahun dengan harga termahal di dunia, ketika ia bergabung bersama Giulio Rossi dengan mahar 36,2 juta euro. Tentu saja, kepergiannya dari Stadion Artemio Franchi sangat disayangkan oleh klub, dan Batistuta sendiri merasa sangat sedih karena telah meninggalkan klub yang telah lama ia bela. Setelah gagal untuk meraih Scudetto bersama Fiorentina,
Batistuta berhasil pada percobaan pertama bersama Roma di musim 2000-2001. Dalam pertandingan yang tak terlupakan melawan Fiorentina, ia mencetak gol melawan klub lamanya. Dan tidak hanya menolak untuk merayakan, tetapi juga meninggalkan lapangan sambil menangis. Pada tahun 2014, 14 tahun setelah meninggalkan klub, Batistuta dilantik ke dalam Hall of Fame La Viola. Batistuta bertahan selama 3 musim di Roma, mencetak 30 gol dalam 63 penampilan sebelum menandatangani kesepakatan pinjaman bersama Inter Milan. Ketika karirnya sudah mulai turun, Batigol sempat dirumorkan akan bermain di Inggris. Dengan Fulham, dikatakan hampir mendapatkan kesepakatan. Tetapi sebaliknya, ia malah bermain di Qatar bersama Al-Arabi dalam 2 musim. Karier internasionalnya berlangsung dari tahun 1991 hingga 2002. Dan selain memenangkan 2 gelar Copa America, ia juga merupakan bagian dari tim sukses Argentina yang menjuarai Piala Konfederasi FIFA tahun 1992. Batistuta tampil di 3 pagelaran dunia tahun 1994, 1998, dan 2002 tanpa melaju lebih jauh dari perempat final. Tetapi ia berhasil mencetak 54 gol yang luar biasa dalam 77 penampilan. Sepanjang karirnya, Gabriel Batistuta dikenal karena kejujuran dan etos kerjanya. Kemampuan menembaknya sangat legendaris, dan ia adalah beberapa di antara penyerang kelas dunia yang mampu mencetak gol dari jarak jauh yang luar biasa. Ia sangat dihormati oleh rekan satu tim dan lawan, dan mungkin dikatakan bahwa pada tahun 1994 ia disebutkan oleh Pele dalam daftar 100 pemain terhebat dunia FIFA. Sementara almarhum Maradona menggambarkan ia sebagai striker terbaik yang pernah dilihatnya.